Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan Wira yang bakal melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang berjudul Lamaran Jam 11 Malam. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tidak usah panjang lebar lagi, mari kita mulai ceritanya. Iya, sepertinya mereka punya maksud tertentu. Rasanya janggal jika tiba-tiba mereka datang dan mengaku sebagai istri ayah yang sudah lama hilang. Faisal terdiam, mencerna setiap ucapan yang dilontarkan istrinya. Ruangan itu sepi. Cahaya lampu redup menyinari ranjang tempat Rinjani terbaring, tak sadarkan diri. Zahra, kakak Rinjani, tertidur di sofa di dekat jendela. Sementara Faisal, kakak iparnya, duduk di kursi di sudut ruangan. Wajah Faisal tampak lelah, sorot matanya sayu. Namun ia tetap waspada. Firasat buruk menggelayuti pikirannya sejak beberapa hari terakhir, terutama setelah kedatangan wanita misterius yang mengaku sebagai ibu dari ayahnya. Pintu ruang rawat terbuka perlahan, dan seorang wanita dengan rambut terurai panjang memasuki ruangan. Tari, wanita yang berpura-pura menjadi ibu dari ayah Faisal, melangkah masuk dengan hati-hati. Di belakangnya Cendana, anak perempuan Tari, mengikuti langkah ibunya. Wajah Cendana menampakkan kecemasan, tapi ia tetap patuh mengikuti rencana ibunya. Tari mendekati ranjang Rinjani, wajahnya dingin, penuh perhitungan. Dia tahu waktunya tidak banyak. Jika Faisal atau Zahra terbangun, rencananya bisa gagal. Dengan cekatan, Tari memeriksa kondisi Rinjani yang masih terbaring lemah. Dia kemudian menatap Cendana dan memberi isyarat. "Bantu ibu. Kita harus cepat sebelum mereka bangun," bisik Tari. Cendana mengangguk patuh, meski hatinya bimbang. Ia tak sepenuhnya memahami apa yang diinginkan ibunya. Tapi ia tahu ada sesuatu yang sangat jahat di balik rencana ini. Bersama-sama mereka mulai memapa tubuh Rinjani dengan hati-hati, berusaha agar tak menimbulkan suara. Namun saat mereka hampir mencapai pintu, sebuah suara terdengar dari belakang. Faisal terbangun. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya terdengar tegas, meski lelah. Tari dan Cendana membeku. Tatapan Faisal yang tajam tertuju pada mereka. Tari mencoba tetap tenang. Dia tahu ini adalah ujian penting untuk memastikan rencananya berhasil. "Kami hanya ingin membawa Rinjani keluar sejenak," jawab Tari dengan suara lembut, mencoba mencari alibi. "Aku tahu tempat yang lebih baik untuk kesembuhannya." Faisal berjalan mendekat, matanya penuh kecurigaan. "Keluar pada malam hari tanpa izin dokter?" Tari tersenyum samar, mencoba menenangkan Faisal. "Aku memiliki pengalaman dalam penyembuhan tradisional. Aku ingin membantunya." Faisal mendekat lebih lagi, tidak menggubris kata-kata Tari. Ia melihat ke arah Cendana yang tampak gelisah dan pandangannya kembali ke Tari. "Ada sesuatu yang aneh tentang kalian sejak kalian muncul dan mengaku sebagai istri dan anak Abah." Dia menangkap pergelangan tangan Tari, mencegahnya membawa Rinjani lebih jauh. "Katakan yang sebenarnya. Siapa kalian?" "Kau tak akan mengerti, Faisal. Ini semua untuk kebaikan kalian. Jika kau ingin melihat ayahmu lagi, kau harus mempercayai aku," tukas Tari dengan nada yang lebih gelap. Faisal terdiam sejenak, matanya menyipit mendengar ucapan Tari. "Ayahku? Apa maksudmu?" "Ayahmu terjebak di alam lain, Faisal. Dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan ikut bersamaku dan Cendana. Kami bisa membawamu menemuinya, tapi ada harga yang harus dibayar." Zahra, yang tertidur di sofa, terbangun oleh ketegangan di ruangan. "Mas, apa yang terjadi?" tanya Zahra dengan suara serak. Faisal menatap Zahra sejenak, lalu kembali menatap Tari. "Harga? Apa maksudmu?"
Dan kenapa Rinjani harus dibawa? Serga Faisal mulai tersulut emosi. Tari mendesah pelan. Rinjani adalah kunci. Dia memiliki hubungan yang kuat dengan dunia lain. Dan hanya dia yang bisa membuka jalan untuk kita bertemu ayahmu. Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi tanpa dia, kita tak akan bisa masuk ke alam gaib. Zahra yang baru sadar sepenuhnya menatap Tari dan Cendana dengan kaget. Apa yang kau bicarakan? Alam gaib? Kau sudah gila? Bentak Zahra. Faisal menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. Apa yang kau inginkan dari kami, Tari? Atau jangan-jangan kalian orang suruhan Xian? Iya, cecar Faisal tak sabar. Tari tersenyum dingin. Aku hanya ingin membawa kalian semua ke alam gaib. Di sana, kalian bisa bertemu ayah kalian lagi. Tapi untuk itu, kalian harus percaya padaku. Jangan lawan aku, atau kalian semua akan terjebak di sana selamanya. Zahra menatap Faisal dengan cemas, namun Faisal tetap tenang. Dan apa yang terjadi jika kami menolak? Tantang Faisal. Jika kalian menolak, maka kalian akan kehilangan ayah kalian untuk selamanya. Dan bukan hanya dia, kalian semua akan merasakan kutukan yang lebih buruk dari kematian. Jawabnya pelan, namun terkesan mengancam. Faisal merasa ada sesuatu yang sangat jahat di balik niat Tari. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar menolong. Dia merasakan hawa dingin yang aneh di sekeliling mereka, seolah ruangan itu mulai terhubung dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Kenapa aku harus percaya padamu? Faisal menatap Tari dengan penuh tantangan. Tari menyipitkan matanya, wajahnya berubah menyeramkan. Kau tak punya pilihan lain, Faisal. Jika kau tidak percaya padaku, maka kau tidak akan pernah melihat ayahmu lagi. Suasana ruangan berubah, cahaya redup semakin memudar, dan udara terasa semakin berat. Tari tampak semakin berani, seolah kekuatan dari dunia lain mendukungnya. Faisal menyadari bahwa ini bukan sekedar ancaman kosong. Dia pernah mendengar desas-desus tentang orang-orang yang hilang secara misterius setelah berurusan dengan hal-hal gaib. Dia tahu dia harus melangkah hati-hati, tapi dia tidak akan membiarkan Tari membawa Rinjani. Faisal juga merasa jika ini ada hubungannya dengan kesalahan yang ia buat di masa lalu. Tidak, aku tak akan membiarkanmu membawa Rinjani, kata Faisal tegas. Jika Abah memang ada di alam gaib, maka biar aku yang mencarinya. Tapi kau tidak akan melibatkan saudara-saudaraku, pungkas Faisal tegas. Tari tersenyum licik. Baiklah Faisal, jika itu maumu. Tapi ingat, jika kau gagal, kalian semua akan menanggung akibatnya. Dengan tatapan yang penuh amarah, Tari dan Cendana perlahan mundur ke arah pintu. Faisal tak melepaskan pandangannya dari mereka sampai mereka benar-benar meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Zahra mendekati Faisal. Wajahnya pucat ketakutan. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Bagaimana jika mereka benar? Cicit Zahra. Faisal menggeleng, berusaha mengendalikan rasa takutnya. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Kita tak bisa membiarkan mereka menyeret kita ke dalam dunia mereka yang gelap lagi. Aku tahu, ini pasti akal bulu Xian untuk mengambil Rinjani. Namun dalam hati Faisal tahu bahwa apapun yang terjadi, ini bukan hanya soal mereka. Ini soal sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tak terlihat, yang telah lama mengintai mereka dari balik bayang-bayang dunia gaib. Dan untuk menyelamatkan keluarganya, Faisal harus berhadapan dengan kegelapan itu sendiri. Di luar ruangan, Tari berjalan cepat sambil menggenggam tangan Cendana. Amarah membara di dalam dirinya. Gagal malam ini bukan berarti menyerah. Dia tahu waktunya belum habis. Kita masih punya kesempatan, Cendana, kata Tari pelan namun penuh tekad. Mereka akan ikut dengan kita, entah mereka sadar atau tidak. Mereka tak akan bisa menghindari takdir yang sudah menunggu mereka di alam gaib. Cendana hanya bisa mengangguk, meski hatinya bergetar ketakutan.
Sebab ia tahu, di balik semua ini, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata yang sudah terikat dengan alam kegelapan. Jika kita gagal, maka nyawa kita yang menjadi taruhannya. Ardiraga akan murka. Tari dan anaknya, Cendana, kembali menapaki jalan gelap yang menuju alam gaib. Kabut tebal menyelimuti sekeliling mereka saat mereka mendekati perbatasan dunia ini. Dunia yang hanya dapat diakses oleh makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan seperti mereka. Sesampainya di sana, Xian sudah menunggu, berdiri di depan pintu gerbang alam gaib dengan tatapan penuh tanya. "Kenapa kau membawa Rinjani pulang bersama kalian?" tanya Xian dengan nada tajam, keningnya berkerut. "Bukankah itu tujuan kita?" Tari tersenyum licik, lalu melirik anaknya yang hanya diam di sebelahnya. "Tenang saja, Xian," jawab Tari dengan tenang. "Aku punya rencana yang lebih besar. Rinjani dan Zahra akan menjadi milik kita pada waktunya. Sekarang kita masih butuh umpan." "Umpan?" Xian menatap Tari dengan bingung. Tari mengangguk pelan. "Ayah Faisal. Aku akan menjadikan dia sebagai umpan untuk menjebak Faisal. Faisal pasti akan datang mencari ayahnya, dan saat itu tiba, kita akan menangkapnya." Xian menarik nafas dalam, mencoba memahami maksud Tari. "Tapi kenapa kau tak segera mengambil Rinjani sekarang? Bukankah kita bisa langsung menguasai mereka?" Tari menyipitkan matanya, memberi syarat agar Xian tidak gegabah. "Jika aku melakukannya sekarang, Faisal akan waspada. Dia akan mengerahkan segalanya untuk melawan kita. Tapi jika dia merasa ayahnya masih di sini, dia akan datang sendirian ke sini tanpa curiga. Saat itu kita akan menangkapnya. Rinjani dan Zahra akan jatuh ke tangan kita, dan mereka tidak akan bisa melawan." Xian terdiam sejenak, lalu mengangguk setuju. Meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Nafsu balas dendamnya terhadap Faisal terlalu besar untuk diabaikan. "Kau benar," kata Xian akhirnya. "Kita harus bermain cerdik." Tari tersenyum puas, merasa kemenangannya sudah semakin dekat. Di dunia nyata, malam mulai larut ketika Faisal duduk di teras rumah Mbak Bromo. Angin malam berdesir lembut, namun hati Faisal penuh kegelisahan. Mbak Bromo, lelaki tua yang sudah ia kenal lama, menatapnya dengan tatapan prihatin. "Apa kau benar-benar yakin ingin kembali ke sana, nak?" tanya Mbak Bromo. Suaranya lembut namun penuh peringatan. Faisal menunduk sejenak, menatap tanah di bawah kakinya. "Aku tak punya pilihan, Mbak," katanya pelan. "Abah terjebak di sana karena mencoba menyelamatkanku. Aku tak bisa membiarkan dia begitu saja." Mbah Bromo mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi kau harus ingat, alam gaib itu tempat yang penuh tipu daya. Tari dan Xian ada di sana, dan mereka akan mencoba segala cara untuk menjebakmu." "Aku tahu resikonya, Mbah," jawab Faisal mantap. "Tapi aku harus mencoba. Aku tak bisa meninggalkan ayah begitu saja." Mbak Bromo menarik nafas panjang sebelum berkata, "Ayahmu terjebak di sana bukan karena kebetulan. Semua ini dimulai ketika dia mencoba menyelamatkanmu dari pengaruh Xian. Ayahmu tahu, Xian telah terbutakan oleh nafsu dan ambisi. Dia mengorbankan dirinya demi keselamatanmu." Faisal mengepalkan tangan. Matanya menyala-nyala dengan tekad. "Itu sebabnya aku harus kembali, Mbah. Aku tidak bisa biarkan pengorbanan Abah sia-sia." Mbah Bromo menatap Faisal dengan penuh keseriusan. "Kalau begitu, bersiaplah. Aku akan membantumu masuk ke alam gaib. Tapi ingat Faisal, jangan pernah kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Mereka akan mencoba memanipulasimu." Faisal mengangguk. "Aku mengerti, Mbah." Beberapa saat kemudian, Mbah Bromo mulai menyiapkan ritualnya. Cahaya lilin kecil berkedip-kedip di dalam ruangan gelap.
sementara Faisal duduk di tengah lingkaran mantra yang telah digambar Mbah Bromo di lantai. Perlahan-lahan mantra itu mulai bekerja. Udara di sekitar mereka menjadi berat, dan suara angin mulai terdengar mengelilingi rumah. Faisal merasakan getaran aneh di tubuhnya, seakan sesuatu sedang menariknya ke dunia lain. Fokus Faisal, kata Mbah Bromo pelan. Biarkan dirimu masuk ke alam goib. Jangan lawan. Terima panggilannya. Faisal menutup matanya, mengatur nafasnya. Saat ia membuka matanya kembali, ia sudah tidak berada di dunia nyata lagi. Alam goib dengan pemandangan yang seram dan mencekam menyambutnya. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di sekelilingnya, dan kabut tebal menyelimuti tanah di bawahnya. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, dan udara di sana terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi setiap gerakannya. Dia menatap sekeliling dengan waspada. "Abah, di mana?" gumamnya pelan. Tapi tidak ada jawaban. Dia tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Di sisi lain alam goib, Tari merasakan kehadiran Faisal begitu dia tiba. Senyumnya melebar, penuh kemenangan. Dia sudah datang, kata Tari pada Sian. Sekarang waktunya menjebaknya. Sian menatap Tari dengan ragu. Bagaimana jika dia berhasil menemukan ayahnya? Tari tertawa kecil. Tidak akan semudah itu. Aku sudah membuat segalanya agar dia tersesat. Dia mungkin kuat, tapi dia tidak tahu apa yang menantinya di sini. Dia akan terjebak, dan ketika itu terjadi, kita akan mengambil alih segalanya. Tari mulai merapal mantra. Kabut di sekitar hutan semakin tebal, membuat jalan yang ditempuh Faisal menjadi semakin sulit. Tari tersenyum puas. Kita akan segera mendapatkan apa yang kita inginkan. Sementara itu, Faisal berjalan di antara pohon-pohon besar dengan penuh kewaspadaan. Kabut di sekelilingnya semakin pekat, membuat pandangannya terbatas. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menahannya. Tiba-tiba suara tawa terdengar di kejauhan, suara yang familiar dan mengerikan. Faisal berhenti, menajamkan pendengarannya. "Tari," bisiknya. Dia mempercepat langkahnya menuju ke arah suara tersebut. Ketika dia sampai di tengah hutan, Sian sudah menunggunya dengan senyum mengejek di wajahnya. "Akhirnya kau datang, Faisal," kata Sian dengan nada penuh kebencian. "Di mana ayahku?" Faisal menuntut, matanya penuh amarah. Sian hanya tertawa dingin. "Ayahmu? Dia memilih mengorbankan dirinya demi menyelamatkanmu. Dan sekarang kau kembali untuk terperangkap di sini juga. Bagus sekali. Kami sudah menunggu kedatanganmu." Faisal mengepalkan tinjunya, merasa kemarahan membara di dalam dadanya. "Aku akan menyelamatkan ayah dan menghentikan kalian. Ini tidak akan berakhir seperti yang kau rencanakan, Sian." Sian melangkah maju, wajahnya penuh kebencian. "Coba saja, Faisal. Kami akan melihat siapa yang menang pada akhirnya." "Aku kesini untuk menjemput Abah, Sian. Berhentilah menganut aliran sesat ini. Kau sudah menyengsarakan banyak orang," ujar Faisal mencoba bernegosiasi. "Cih, semuanya sudah terlanjur. Lagi pula, bukankah dunia selalu berpihak padamu? Abah pun selalu memihakmu. Apa karena aku bukan anaknya? Aku selalu mencoba menjadi yang terbaik, tapi tetap kamu yang dibanggakan." Tukas Sian membara. "Sian, kamu hanyalah salah paham. Tolong kembalikan Abah. Dia tak bersalah." Tanpa menunggu lama, pertempuran di antara mereka pun dimulai. Faisal melawan dengan segala kemampuan yang dimilikinya, tapi dia tahu ini hanya awal dari sebuah perjalanan panjang. Rencana Tari masih berlanjut, dan dia harus menemukan cara untuk menggagalkannya sebelum semuanya terlambat. "Akan kupastikan kau kalah, Faisal." Faisal dan Sian berdiri saling berhadapan di dalam alam goib, di mana kenyataan dan ilusi bercampur. Di sekeliling mereka tanah bergetar, menciptakan aura mencekam. Sian memandang Faisal dengan seringaian licik di wajahnya, sementara Faisal yang gak bisa nafas
menggenggam erat senjata pusaka di tangannya. Ia sudah merasakan kelemahan mulai menggerogoti tubuhnya. "Kau tidak punya kesempatan, Faisal," ucap Xian dengan suara rendah namun penuh ejekan. "Ini bukan duniamu. Kekuatanmu tak berarti di sini." Faisal mengatur nafasnya, mencoba menenangkan diri meskipun jelas bahwa dia kalah dalam hal kekuatan. "Aku tak akan membiarkanmu menang, Xian. Ini bukan cuma soal aku dan kau. Ini soal orang-orang yang kusayangi." Xian tertawa pelan. Suaranya seperti denting besi yang menggores. "Orang-orang yang kau sayangi, mereka tak akan bisa menyelamatkanmu. Lihat dirimu, sudah hampir runtuh. Ini hanya soal waktu." Faisal mendengus, mencoba menahan amarahnya. Dia tahu kekuatannya mulai memudar, namun tekadnya tak tergoyahkan. Di sisi lain, Tari memperhatikan pertarungan ini dari kejauhan. Wajahnya dingin, matanya penuh perhitungan. Ia tahu Faisal mungkin memiliki keunggulan dalam hal kecerdasan, namun dalam kekuatan mentah, Xian jelas lebih unggul. Itulah sebabnya Tari memutuskan untuk bertindak curang. Saat pertarungan semakin intens, Tari mengambil langkah diam-diam, meninggalkan arena pertarungan di alam goib. Dia keluar dari dunia mistis itu dan kembali ke dunia nyata, langsung menuju rumah sakit tempat Rinjani, adik ipar Faisal, yang sedang dirawat. Tari tahu bahwa jika Faisal kalah, taruhannya bukan hanya nyawa Faisal, tetapi juga Rinjani dan Zahra, istri Faisal. Tapi Faisal cerdas. Jika Faisal menang, maka Tari dan yang lainnya yang akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu, Tari berpikir, jika ia bisa mengontrol salah satu dari mereka, maka posisinya di dalam pertarungan ini akan semakin kuat. Tari melangkah masuk ke dalam ruang perawatan Rinjani dengan tenang. Tanpa banyak bicara, dia mengulurkan tangannya ke arah tubuh Rinjani yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat dan nafasnya tersengal. Sebelum ada orang yang menyadarinya, Tari menarik Rinjani ke dalam alam goib. "Aku butuh ini agar Xian bisa menang," gumam Tari pelan. Senyumnya sinis. Namun di saat semuanya lengah, sesuatu yang aneh terjadi. Rinjani, meskipun sudah berada di bawah kendali Tari, tiba-tiba kembali ke alam goib sendiri. Seperti ada kekuatan lain yang menariknya kembali. Tari terkejut, namun tak punya waktu untuk bereaksi lebih jauh. Alam goib ini lebih rumit daripada yang ia kira. Sementara itu, di arena pertarungan, Xian tiba-tiba berhenti, menyadari sesuatu yang salah. Faisal yang tubuhnya hampir terjatuh karena kelelahan, memanfaatkan momen itu. Tapi sebelum dia bisa menyerang, Xian menghilang begitu saja, meninggalkan Faisal dalam kebingungan. Tanpa membuang waktu, Faisal bergegas menuju rumah yang digunakan Xian sebagai markasnya di alam goib. Dia berharap menemukan jawaban dan mungkin cara untuk mengakhiri semua ini. Namun yang dia temukan malah lebih menghancurkan hatinya. Di dalam rumah itu, abahnya, ayah Faisal, terbaring tak bergerak di atas lantai. Tubuh abahnya sangat kurus, kerontang, seakan seluruh energi hidupnya telah dihisap oleh kegelapan alam goib ini. Faisal merasakan guncangan dalam hatinya, melihat ayah yang selama ini dia hormati dan cintai, kini dalam kondisi tak berdaya. "Abah," lirih Faisal, suaranya serak, lututnya terasa lemas, dan ia jatuh bersimpu di sisi tubuh ayahnya. Air mata Faisal mulai mengalir tanpa bisa ditahan. "Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak terlibat sejauh ini. Seharusnya aku tidak membiarkan Xian memberdayaku," gumam Faisal penuh penyesalan. Di tengah isak tangisnya, Faisal teringat bagaimana dia telah tersesat dalam intrik Xian. Xian dengan janji-janji palsu dan tipu daya berhasil memanipulasinya, membuat Faisal mengira bahwa mengikuti Xian adalah jalan satu-satunya. Tapi ternyata harga yang harus dibayar sangat mahal. Ayahnya, orang yang selalu melindunginya, sekarang menjadi korban. Abahnya pasti telah datang untuk menyelamatkannya, namun kini terbaring tak bernyawa di alam goib ini. Faisal mengusap air matanya, bertekad membawa abahnya pulang. "Aku akan membawa abah kembali. Aku berjanji." Faisal berusaha mengangkat tubuh abahnya, tetapi sebelum dia bisa bergerak lebih jauh,
sosok Xian muncul kembali, berdiri tepat di depan portal yang menjadi satu-satunya jalan keluar dari alam gaib. Xian menyilangkan tangan di dadanya, tersenyum penuh kemenangan. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja, Faisal? Faisal menatapnya dengan mata penuh kebencian. Aku tidak peduli apapun yang kau inginkan, Xian. Biarkan aku pergi. Pertarungan ini sudah selesai. Xian menggeleng, tawanya mengejek. Pertarungan ini belum selesai. Belum, sampai aku mengakhiri semuanya. Kau mungkin ingin membawa ayahmu pulang, tapi kau tak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata dengan mudah. Faisal mengepalkan tinjunya. Tubuhnya gemetar antara amarah dan kelelahan. Kau sudah cukup menyakiti keluargaku, Xian. Lepaskan kami. Lepaskan. Xian mendekat. Langkahnya tenang namun penuh ancaman. Ini bukan soal melepaskan, Faisal. Ini soal kau yang kalah. Semua ini adalah rencanaku sejak awal. Menguasai alam gaib. Mengambil yang menjadi milikmu, keluargamu, nyawamu, semuanya. Kau tak lebih dari boneka dalam permainan ini. Faisal tidak lagi bisa menahan amarahnya. Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, ia melompat menyerang Xian. Namun Xian hanya tersenyum, dan dengan satu gerakan ringan, Faisal terembas ke belakang, menghantam dinding rumah dengan keras. Faisal terbatuk, darah merembes dari sudut bibirnya. Dia tahu, dia tak mungkin menang melawan Xian di alam ini. Tapi dia juga tahu satu hal, dia tak boleh menyerah. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang dia cintai. Zahra, Rinjani, dan terutama abahnya yang sekarang terbaring tak berdaya di depannya. Saat Faisal mencoba bangkit, suara langkah kaki mendekat. Dari arah portal, Tari muncul, dengan Rinjani di tangannya. Pulanglah, bawa tua bangka itu, sebagai balasannya. Rinjani menjadi milik kami. Hah. Tawa Tari terdengar angkuh. Xian menoleh ke arah Tari, wajahnya berubah semakin semeringah. Saat adiknya Rinjani, yang akan mereka jadikan kunci tumbal terakhir, sudah berada di tangan Tari. Kau lihat, Faisal, ambil saja tua bangka itu. Aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Tawa Xian menggelegar membuat Faisal murka. Dasar licik. Kalian memang iblis. Umpat Faisal dengan wajah yang memerah padam. Kami memang iblis, Faisal. Sejak mereka semua menyepelekan dan menginjak-injak harga diri kami, hingga menjadi ambisius seperti ini. Haha. Tukas Tari. Kembalikan Rinjani. Dia tak bersalah. Katakan, apa yang harus aku lakukan agar kalian bisa melepaskan Rinjani? Tawar Faisal mencoba bernegosiasi. Kau pikir kita sedang berjualan tempe apa? Kami sudah mendapatkan apa yang kami mau. Jadi pergilah. Tari dan Xian membawa Rinjani menghilang dari hadapan Faisal, meninggalkan Faisal yang mematung frustasi. Ah, licik. Bakar. Bakar pohon manggala itu. Bakar. Tiba-tiba terdengar suara di telinga Faisal. Faisal yang semula putus asa kini mendapat angin segar. Faisal menggendong ayahnya yang kurus keronta itu untuk mencari pohon manggala. Sementara Xian dan Tari membawa Rinjani entah kemana. Faisal kelabakan. Ia harus segera membawa Rinjani, tapi ia tetap harus membakar pohon itu terlebih dahulu. Faisal ternganga, merasakan kepayahan di tubuhnya. Namun tatapannya tajam, menatap pohon manggala yang menjulang di depannya. Faisal, hanya ini jalan satu-satunya. Pohon itu harus dibakar. Faisal menggenggam tangannya, merasakan keyakinan yang timbul di dalam hatinya. Di sisi lain, di tempat yang diselimuti kabut tebal, Xian dan Tari membawa Rinjani ke altar kuno di bawah pohon besar. Wajah Rinjani pucat, tak berdaya melawan cengkraman mereka. Aku mohon, lepaskan aku, kata Rinjani dengan suara serak. Tubuh Rinjani diikat di atas sebuah meja bundar, berlambangkan iblis. Lilin merah menyala, mengelilingi meja ritual. Mawar hitam bertaburan di mana-mana. Maaf Rinjani, ini sudah menjadi takdir. Kau harus menjadi tumbal malam ini. Kau akan menyelamatkan kami semua.
Sian tertawa kecil. Tari yang berdiri di sisi lain hanya tersenyum sinis. Tentu saja, ini semua untuk kebaikan kami. Tawa Tari menggema. Ritual pun dimulai. Tari memegang sebuah pisau tajam dan mendekatkannya ke lengan Rinjani, siap memotong untuk darah persembahan. Mantra-mantra dibacakan oleh Sian, Tari, dan Cendana. Mereka mengenakan jubah hitam, masing-masing memegang mawar hitam, lalu ditaburkan di atas tubuh Rinjani. Rinjani terus meronta meminta pertolongan, namun mereka malah melanjutkan ritual. Tari mendekat, memegang pisau itu, dan meraih tangan Rinjani. Sakit, tolong lepaskan saya, pekik Rinjani. Darah segar keluar dari tangan Rinjani. Dari arah belakang, Sian datang membawa wadah yang terbuat dari emas. Akhirnya, yang kita tunggu-tunggu akan segera tiba. Tawa Sian menggema memekakkan telinga. Darah segar yang tadi dia tampung lantas disiramkan pada mawar hitam besar yang terdapat di sana. Ardiraga keluar melalui pohon itu. Tubuhnya tinggi besar dengan taring yang mencuat keluar. Dia tertawa beringas dan haus darah. Rinjani semakin panik. Ia terus meronta-ronta. Sosok itu adalah sosok yang ia temui di rumah sakral itu. Ardiraga mendekat ke arah Rinjani. Tangan besarnya membelai wajah Rinjani yang seputih kapas. Keringat dingin bercucuran. Makhluk itu mengendus tubuh Rinjani. Wangi sekali darah suci ini. Rinjani memiliki kelebihan khusus untuk menyempurnakan ritual yang sedang dijalani Sian, dan hanya Rinjani kuncinya. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Semua orang di sana menoleh. "Apa itu?" tanya Tari, terlihat panik. Pohon manggala itu mulai terbakar. Faisal dengan segenap keberanian yang ia punya menyalakan api dengan ranting kering yang ia bawa. "Kalian pikir aku akan membiarkan ini terjadi?" teriak Faisal dari kejauhan. Sian dan Tari segera berbalik. Melihat Faisal berdiri di depan pohon yang berkobar, mereka saling pandang dengan cemas. "Tidak, tidak," seru Sian terlihat marah. Ardiraga murka, namun dengan cepat tubuhnya terbakar karena Faisal juga melafalkan ayat suci Al-Quran. Dengan cepat, Tari berlari menuju Faisal. Namun Faisal sudah mempersiapkan diri. Dia menyiapkan tongkat kayu yang terbakar di salah satu ujungnya. "Jangan mendekat, Tari." Faisal mengacungkan tongkat itu ke arahnya. Tari berhenti ketakutan. "Faisal, apa yang kau lakukan? Kau akan menghancurkan segalanya." "Itu yang memang harusnya aku lakukan," jawab Faisal tegas. "Tidak, tolong jangan lakukan itu," rengek Tari dengan air mata berlinang. Di saat yang sama Rinjani berhasil meloloskan diri dari cengkraman Sian yang teralihkan oleh kekacauan ini. Ia berlari ke arah Faisal dengan air mata berlinang. "Kakak," seru Rinjani. Faisal segera memeluknya. "Kau aman sekarang. Kita akan pergi dari sini." Di tengah kebakaran itu suara gemuruh semakin keras. Alam goib mulai kacau. Pohon manggala yang terbakar menyebabkan keretakan di dunia goib, mengisap semua makhluk goib yang berada di situ. "Ini tidak mungkin," Sian berteriak, melihat dirinya perlahan-lahan terseret ke dalam kehampaan. Tari mencoba melarikan diri, namun tanah di bawahnya runtuh, menyeretnya juga. "Faisal, jangan tinggalkan kami." Faisal menatap mereka dengan tatapan kosong. "Kalian sudah memilih jalan kalian. Maaf, tapi ini akhir untuk kalian." Dengan bergegas Faisal membawa Rinjani dan abahnya. Mereka berlari keluar dari tempat itu, melalui jalan yang mulai terbuka. Saat mereka tiba di tepi hutan, Faisal merasa bebannya mulai berkurang. "Kita sudah keluar," desisnya lega. Ketika mereka sampai di kampung, suasana sudah kembali seperti sedia kala. Kampung Lembut Kidul yang dulu tenggelam dalam kegelapan goib, kini terlihat hidup kembali. Tidak ada lagi bayangan-bayangan yang mengerikan, hanya suasana damai yang menyelimuti. "Faisal, kau berhasil," ujar salah seorang warga dengan penuh syukur. "Iya,
Ini semua berkat doa dan harapan yang baik dari semua orang. Kepada para ibu di kampung ini, berhati-hatilah dengan doa dan harapan kalian. Jangan pernah meminta sesuatu yang buruk hanya karena putus asa. Sebab doa itu bisa membawa malapetaka jika tidak dipikirkan dengan baik. Dengan suasana yang tenang, Rinjani pun kembali tersenyum. Kakak, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tak akan melupakan ini. Faisal mengangguk lembut. Kita kembali bersama, dan itu yang paling penting. Mbak Bromo tersenyum melihat kemenangan Faisal, melihat kampung yang tak seharusnya mendapat imbas dari keserakahan Sian dan Tari. Setelah semuanya selesai, Faisal membawa Abah dan Rinjani pulang. Maafkan ibu nak, ibu salah. Tutur ibu tiri Rinjani merasa bersalah. Tidak apa-apa bu, semuanya sudah takdir. Jodoh di tangan Tuhan. Jangan sampai kalian asal dalam berucap, karena ucapan adalah doa. Tidak akan datang apa yang diinginkan jika memang belum waktunya. Itulah akhir cerita yang berjudul Lamaran Jam 11 Malam yang ditulis oleh Kak Dita. Sekian dari saya, semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.